Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Manurhima dengan NIM akhir 327 dari kelas sistem bakar A. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya tentang implementasi sistem bakat diagnosis penyakit pada tanaman tomat dengan pendekatan self computing menggunakan metode Christian Factor. Nah, proyek ini merupakan realisasi teknis atau implementasi konkret dari dokumen perancangan knowledge engineering yang telah saya susun dan validasi pada evaluasi UT sebelumnya. Nah, fokus utama ini menjembatani kesenjangan diagnosis antara gejala visual tanaman dengan keputusan patologis yang kuat. Mari kita bedah latar belakang masalah secara mendalam di sini. Nah, dalam domain agrikultur, khususnya hortikultura tomat, terdapat fenomena yang disebut dengan knowledge gap atau kesenjangan pengetahuan. Petani awam seringkali hanya mampu mengidentifikasi gejala di tingkat permukaan, seperti daun yang menguning, bercak nekrotik, atau layu parsial. Namun, mereka seringkali gagal memahami kualitas teknis dan atau etiologi penyakit di baliknya. Nah, di sisi lain, keahlian seorang pakar itu bersifat heuristik, yang artinya proses diagnosis mereka berdasarkan pada pengalaman empiris dan pola visual yang kompleks, bukan sekedar algoritma prosedur yang kaku. Pakar jarang mengatakan ini pasti layu bakteri atau ada indikasi kuat serangan virus kuning. Jadi sifat diagnosis ini penuh dengan ambiguitas atau ketidakpastian yang inilah yang mendasari pemilihan metodologi saya. Logika biner klasik atau boolean logik yang hanya mengenal nilai benar atau salah menjadi tidak relevan untuk diterapkan dalam pertanian. Kita membutuhkan paradigma self computing untuk menguantifikasi ketidakpastian gejala tersebut secara matematis dan presisi. Untuk metode, yaitu saya menggunakan metode Christian Factor atau CF. Dengan sistem ini mendefinisikan ukuran derajat keyakinan atau degree of belief yang terhadap suatu fakta gejala atau aturan diagnosis yang nilainya dinormasikan pada interval 0 hingga 1 untuk mempresentasikan tingkat keyakinan positif, di mana 0 mempresentasikan ketiadaan gejala dan 1 mempresentasikan manifestasi gejala yang absolut. Nah, poin krusial dalam sistem ini adalah bagaimana mesin intervensi menangani propagasi ketidakpastian atau uncertainty propagation. Dalam arsitektur rule base yang saya bangun, validitas sebuah konklusi atau penyakit bergantung pada dua variabel, yaitu premis keyakinan user atau CF user, yaitu seberapa yakin petani melihat gejala tersebut, dan bobot keyakinan pakar, seberapa kuat hubungan antara gejala tersebut dengan penyakit tertentu menurut literatur. Rumus matematis yang saya implementasikan dalam kode clip adalah pendekatan conjunction of antecedent atau ini CF gejala, CF user, CF user 2, CF total sama gejala CF. Yang sama ketiga ada arsitektur sistem atau basis pengetahuan. Nah, untuk membangun knowledge, saya menggunakan proses knowledge engineering yang sistematis. Pada fase akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition, saya menggunakan pendekatan studi literatur mendalam terhadap jurnal patologi tanaman. Tantangan terbesarnya adalah menerjemahkan shallow knowledge menjadi aturan komputasi yang terstruktur. Shallow knowledge itu contohnya jika daun kuning mungkin virus. Deep knowledge itu melibatkan pemahaman pola statistik. Nah, jika daun kuning disertai serangga vektor dan distorsi bentuk tulang, maka indikasi kuat virus kuning. Itu contohnya. Oleh karena itu, saya melakukan iterasi refinement pada basis aturan saya. Dari perancangan awal yang sederhana, saya melakukan ekspansi menjadi lebih dari 20 rules yang terintegrasi. Ekspansi ini mencakup dekomposisi aturan input untuk menekan uji input dari user, serta aturan solusi yang spesifik untuk setiap penyakit. Mekanisme inferensi atau reasoning mechanism yang saya gunakan adalah forward chaining atau penalaran maju. Sistem ini bekerja secara data driven, yang artinya proses dimulai dari fakta gejala yang diinputkan pengguna ke dalam working memory yang kemudian bergerak menelusuri graf-graf aturan, lalu mencocokkan antecedentnya hingga mencapai konklusi diagnosis.
pendekatan ini adalah paling optimal untuk kasus diagnosis penyakit tanaman yang dimana kita berangkat dari observasi visual menuju identifikasi patogen. Nah, untuk rules-nya yang saya buat ini seperti ini. Nah, pertama terdapat yang pasti template dan spek untuk menjalankan suatu file. Terus terdapat fakta-fakta urusan pertanyaan agar terstruktur, ada G1, G2 sampai G10. Nah, pada grup 1 input user, peluru, strategi macam penjelasan dan sistem bakar. Grup 1 tanya G1 seterusnya sampai grup 10. Terus pada grup 2 ini diagnosis logis, yaitu 5 rules yang dimana rules 11, ada rules 12, 13, 15. Lalu yang rules grup 3 adalah solusi atau treatment. Nah, ini menambah rukun karena memisahkan diagnosis dan solusi, yang dimana ada rules 16 sampai 20. Di sini terdapat reporting rules, yaitu 2 rules yang dimana untuk mencetak laporan dan detail untuk hasil yang tidak ada. Di sini saya akan menampilkan pada file ini di copy expert aja. Nah, habis itu di sini ketik aja load. Ini pakai garis miring 2 ya biar bisa run. Tinggal enter. Nah, true ini berarti sistemnya sudah berjalan ya. Terus kita reset dulu agar muncul. Habis itu run. Nah, di sini sudah ada pertanyaan ya. Yaitu jawab dengan tingkat keyakinan antara 0,0 sampai 1,0. Ya, misal untuk 0,8 itu sangat yakin, 0 itu tidak gitu. Jadi saya akan menggunakan skenario 1, yaitu high certainty atau inferensi deduktif. Kasus ini bertujuan untuk menguji konsistensi aturan dasar pada rule 2, yaitu bucuk daun, yang misalkan petani ini melihat gejala yang sangat jelas dan parah. Ini misal 0, yang ini 0,0, ini saya input 0,8, yang ini 0,0, ini saya input mutlak aja ya. Terus ini 0,0, ini saya input 0,9, yaitu sangat yakin, yang ini 0. Nah, di hasilnya yaitu bucuk daun dengan tingkat keyakinan 60% dengan solusi yang memotong daun terinfeksi dan semprot fungisida manfaat. Nah, angka ini didapat dari minimal 0,9, 1,0, 0,8, yaitu 0,8 dikalikan bobot pakar 0,75 yang hasilnya 60%. Ini adalah inferensi deduktif yang solid. Sekarang pada skenario 2 yaitu self computing calculation, yaitu di dunia nyata tuh gejala seringkali samar. Inilah ujian sebenarnya. Kita akan riset dan run lagi, yaitu bisa melihat kondisi indikasi embun tepung 11, tapi
ragu-ragu pada gejala utamanya. Jadi saya G10 itu 0,7 yaitu cukup yakin. Sisanya 0. Yang ini 0,5 cukup ragu-ragu. Nah, di sini hasil selesainya yaitu membun tepung jangan tingkat keyakinan 0%. Dengan solusi P4 yaitu kurangi kelembapan semprot fungisida berbahan aktif sulfur. Nah, di sini tuh gimana 40% itu berhitungannya dengan 0,5 dan 0,7 adalah 0,5 dikalikan beberapa kali yaitu 0,912. Jadi yang hasilnya menjadi 0,5 atau 45%. Sistem mengerti keraguan user dan menurunkan tingkat keyakinan di hasilnya hingga ini mencegah kesalahan pengambilan keputusan fatal akibat overconfident. Jadi terakhir skenario 3 ya. Kita riset dulu. Habis itu nah, di sini tanaman tuh sering terserang komplikasi ya. Saya input gejala layu fusarium G1 dan G3 dengan nilai tinggi 0,813, tapi saya juga input gejala embun tepung dengan nilai 0,9. Di sini terdapat hasil yang selesai yaitu embun tepung dengan tingkat keyakinan 73,17%. Dengan solusi lakukan fermentasi tanaman gunakan varietas resisten. Yang kedua laju fusarium yaitu tingkat keyakinannya 56,19%. Dengan solusi lakukan rotasi tanaman gunakan varietas resisten. Yang ketiga yaitu laju fusarium dengan tingkat keyakinan 56,91%. Dengan solusi kurangi kelembapan semprot fungisida berbahan aktif sulfur. Yang keempat ada embun tepung dengan tingkat keyakinan 73,17% dengan solusi kurangi kelembapan semprot fungisida berbahan aktif atau sulfur. Ini membuktikan arsitektur forward chaining mampu menangani independent event tanpa konflik logika dengan memberikan peta masalah yang menyeluruh bagi petani. Nah, kesimpulannya dari ini adalah sebagai konklusi, implementasi ini telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan spesifikasi tugas akhir ini, sehingga sistem menunjukkan kapasitas dalam melakukan knowledge representation yang terstruktur dari dokumen perancangan pada UTS sebelumnya. Yang kedua ini efisiensi yaitu forward chaining efektif untuk diagnosis berbasis gejala. Yang ketiga ini presisi yaitu ketentuan faktor berhasil menangani input data lapangan yang tidak pasti. Lalu potensinya siap dikembangkan menjadi decision support system berbasis mobil atau web. Secara fungsional sistem ini tuh siap untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi instrumen pendukung keputusan yang handal bagi petani tomat di Indonesia. Demikian presentasi penanggung jawab tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.